istri dari seorang pria yang baik hati, yang mana penuh dengan kasih sayang. Tetapi karena tekanan hidup dan posisi dalam pekerjaannya yang kurang baik, sang suami selalu berdiskusi dan berkontroversi dengan klien lain, yang mana hal tersebut membuat hubungan mereka menjadi renggang. Wanita ini melahirkan seorang putra dan seorang putri dari suaminya, dan dia telah merasakan banyak kesusahan. Walaupun banyak rintangan, namun hubungan mereka masih tetap stabil dan bahagia. Sampai salah satu tetangga yang tinggal di sebelahnya muncul baru-baru ini, dia selalu mendengar suami dari si wanita ini mengeraskan suaranya pada istri dan kedua anaknya, terutama ketika dia kembali dari pekerjaan dan merasa sangat lelah. Sampai suatu hari tetangganya mengunjunginya dan bertanya mengapa suaminya selalu berkata dengan suara tinggi. Kemudian sang istri pun menjawab dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah sifatnya, ditambah juga dengan pekerjaannya yang banyak sekali. Meskipun begitu, dia adalah suami yang baik hati dan selalu meminta maaf kepadaku jika dia marah ataupun salah dalam perlakuannya. Si tetangganya pun menyatakan ketidaksenangannya dengan suaminya yang kasar dan menyarankannya untuk tidak tinggal diam pada situasi ini karena mengangkat suara yang keras dan membentak berarti dia tidak menghormatinya dan tidak mencintainya. Seminggu kemudian, si tetangga pun mengunjungi istri itu lagi dan mengulangi nasihatnya dan terus memberitahu dia tentang saudara laki-lakinya yang masih melajang, yang selalu berkelakuan baik terhadap wanita dan kelembutannya yang sangat dalam. Dan suatu hari, wanita tersebut datang lagi dan berkata kepada sang istri bahwa ada laki-laki yang mencintainya dan membujuknya agar bisa bercerita dengannya serta berkeluh kesah dengannya. Tanpa pikir panjang, sang istri tersebut setuju dengan apa yang dia lakukan untuk kedepannya. Dan ternyata, laki-laki itu adalah laki-laki yang baik dan menyenangkan untuk diajak bicara. Sampai sang istri pun merasa tenang ketika di dekatnya. Dan karena mereka sering bertemu dan sering berkunjung, datanglah suatu hari di mana istri tersebut meminta cerai dengan suaminya. Sehingga sang suami pun merasa terkejut dan berpikir bahwa dia mempunyai salah dalam perlakuannya kepada istrinya. Sehingga sang suami pun langsung meminta maaf seperti biasanya, akan tetapi sang istri tetap pada pendiriannya yang tetap ingin bercerai dengannya. Karena keegoisannya, sang suami pun menceraikannya dengan syarat meninggalkan kedua anaknya bersama sang suami. Dan pada akhirnya, perceraian pun terjadi. Sang istri pun telah menghancurkan keluarga yang sudah dibangunnya selama beberapa tahun. Sampai pada suatu hari, sang istri menelpon laki-laki tersebut seraya mengabarkan bahwa ia sudah bercerai dengan suaminya. Namun setelah selesai masa iddahnya, si laki-laki tersebut tidak bisa dihubungi, serta menolak untuk bertemu kembali. Lalu ponselnya pun selalu dimatikan agar dia tidak bisa dihubungi lagi. Sang istri pun merasa rugi karena sudah bercerai dengan suaminya untuk mendapatkan pasangan yang setia. Tetapi sebaliknya, dia malah menjadi korban penipuan dari tetangganya. Dia pun merasa menyesal atas apa yang telah terjadi dan dia merasa sangat dikecewakan oleh syaitan dari kalangan manusia. Dia pun pergi ke rumah suaminya dengan alasan agar bisa bertemu dengan kedua anaknya, tetapi sang suami menolaknya karena dia tidak mau bertemu dengannya. Lalu sang istri pun langsung pingsan dan masuk ke rumah sakit. Yang mana setelah sembuh, sang istri pun bertobat dan merubah semua sifat-sifatnya serta meminta maaf kepada sang suami. Ia selalu bangun malam dan membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah agar semuanya menjadi berkah dan agar bisa dikumpulkan lagi dengan keluarganya yaitu suami dan kedua anak-anaknya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Suatu hari sang istri pun terkejut dengan kedatangan suami dan kedua anaknya yang datang ke rumah keluarganya dengan penuh rasa kasih sayang yang sangat terlihat jelas pada wajah suaminya. Dan suaminya mengatakan kepadanya bahwa iddahnya belum selesai, yang mana sang suami akan merujuknya kembali, sehingga sang istri pun bersyukur atas doa yang dikabulkan dan dapat berkumpul lagi dengan keluarganya. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون